Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita bertemu lagi. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang seni budaya untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin. Tapi sebelum melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, saya meminta satu orang terlebih dahulu untuk memimpin doa kita agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Satu orang tolong pimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai seni tari tradisi. Tarian yang kita akan bahas pada hari ini adalah tarian Pilanuk. Siapa yang tahu apa itu Pilanuk? Ya Pak, Apa? kancil. Ya, benar sekali. Nah, Pilanuk itu adalah tarian daerah Dayak, ya, daerah Dayak, tari Pilanuk namanya. Nah, oleh masyarakat Dayak itu Pilanuk itu disebut sebutan lain dari nama kancil, ya. Jadi sebelum itu saya akan memperlihatkan video tentang tarian tersebut. Ini adalah ragam pertama dari tari Pilanuk. Oke, kita lanjutkan ya. Itu adalah ragam pertama dari tari Pilanuk. Kemudian saya lanjutkan untuk penayangan ragam kedua. Perhatikan perbedaannya ya. Sekali lagi. Oke, baik. Itu adalah ragam kedua. Terus kita lanjutkan ke ragam ketiga. Nah, itu adalah penayangan motif ataupun ragam yang dimiliki dari tari Pilanuk itu sendiri, yaitu memiliki 3 ragam ya, 3 ragam motif. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas dari tari Pilanuk itu sendiri adalah mengenai sejarah, fungsi, makna, dan nilai-nilai yang terkandung dalam tarian tersebut. Nah, jadi selama saya akan menerangkan ataupun menjelaskan, memaparkan materi mengenai tari Pilanuk, kalian membuat catatan ataupun ringkasan mengenai materi yang telah saya jelaskan. Nanti salah satu dari kalian akan saya tunjuk untuk mempresentasikan hasil dari ringkasan yang telah kalian buat. Ya, jadi apapun yang saya terangkan, apapun yang saya jelaskan itu diperhatikan dan dibuat ke dalam ringkasan yang pada akhirnya nanti kita akan menunjuk dari salah satu dari kalian maju ke depan mempresentasikan hasil dari ringkasan yang telah kalian buat. Oke. Untuk materi pertama yaitu sejarah tari Pilanuk. Nah, sejarah tari Pilanuk itu atau tari congker Pilanuk merupakan tari tradisi masyarakat Dayak Kanayan. Dalam masyarakat Dayak Kanayan terdapat istilah memasang jerat di bawah pohon mugi yang sudah berubah atau yang sudah besar, kemudian pohon tersebut berbuah. Nah, dalam adat istiadat jalan cerita itu bahwa Pilanuk sudah tahu kalau manusia itu selalu memasang jerat untuk menangkap Pilanuk. Nah, di suatu hutan di mana tempat tinggal masyarakat Dayak Kanayan
itu ada yang dinamakan pohon mubi, di mana pohon tersebut berbuah, dan ketika pohon tersebut berbuah ada tetap kancil yang ingin memakan buah tersebut, yaitu dengan cara memanjat pohon tersebut. Jadi manusia yang mempunyai si pemilik dari pohon mubi tersebut akan memasang jerat agar si pilanuk tersebut tidak memakan buah mereka. Namun karena kecerdasan dari pilanuk itu sendiri, jadi pilanuk akan mencari kayu, kemudian menyingkirkan rintangan-rintangan ataupun jerat yang telah dibuat oleh manusia, sehingga ia bisa naik ke pohon dan memakan buah tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi dari tari pilanuk itu sendiri. Nah, fungsi tari pilanuk itu pada zaman dahulu sebagai hiburan. Namun sebagai hiburan dalam artian pada zaman dahulu kan sering terjadi ataupun sering diadakannya upacara adat ataupun upacara penyembuhan. Nah, di sela-sela acara penyembuhan tersebut diadakan suatu acara hiburan di mana tari pilanuk ini sebagai pengisi dari kekosongan ataupun keluangan waktu yang ada pada prosesi adat penyembuhan tersebut. Namun pada zaman sekarang tarian tersebut masih sebagai tari hiburan, namun tari hiburan tidak dijadikan sebagai pengisi kekosongan ataupun mengisi keluangan yang ada pada prosesi adat, melainkan hanya sebatas tari hiburan saja. Kemudian kita lanjutkan materinya mengenai makna dan simbol. Nah, dalam tarian ini terdiri dari 6 penari, di mana ragam 1, ragam 2, ragam 3 yang sudah saya tunjukkan tadi. Itu pada ragam pertama atau ragam 1 itu ditarikan oleh 5 orang penari, kemudian ragam kedua ditarikan oleh 5 orang penari, dan pada ragam ketiga ditarikan oleh 6 orang penari. Kemudian 4 orang penari tersebut bertindak sebagai rintangan, di mana rintangan tersebut diibaratkan ataupun disimbolkan dengan tongkat yang dipegang oleh keempat penari yang sudah saya tayangkan tadi. Jadi 1 orang penari bertindak sebagai kancil, yang dimana kancil akan berada di tengah-tengah rintangan yang dimainkan oleh penari yang lain yang akan dimainkan, seperti itu. Pada ragam 1 dan kedua itu hanya pergantian dari penari kancil saja. Kemudian pada ragam ketiga, penari tersebut bertambah menjadi 6, yaitu dimana 1 lagi menjadi kancil. Jadi kancil yang menari, kancil yang melewati rintangan atau penari yang bertindak sebagai kancil itu 2 orang, seperti itu. Oke, jadi makna dari ataupun makna simbol dari tari pilanuk ini sendiri yaitu manusia ataupun salah satu dari penari yang memiliki atau simbolik dari kancil itu sendiri atau pilanuk itu sendiri. Kemudian penari yang lain yang memegang tongkat itu diibaratkan atau disimbolkan sebagai rintangan yang dipasang oleh manusia untuk melindungi pohon mubi. Paham sampai di situ? Paham, Pak. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan untuk nilai-nilai yang terkandung dalam tarian congker pilanuk ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan tarian kelompok, di mana jika salah satu dari penari tidak menarikan ataupun melakukan dengan baik, otomatis tarian tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Dari peristiwa tersebut ataupun hal tersebut dapat kita tarik nilai yaitu 1, kebersamaan. Jadi kalau tidak bersama ataupun tidak memiliki kebersamaan, tarian tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian kedua,
ketangkasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kancil itu memiliki sifat yang cerdik ataupun tangkas. Nah, dengan dia dapat melewati rintangan yang telah dibuat oleh manusia, maka kita bisa ambil atau bisa kita simpulkan bahwa nilai yang terkandung dari tarian tersebut juga ketangkasan, kemudian kecekatan, dan ketelitian. Nilai-nilai tersebut bisa kita dapatkan dari tarian tersebut, di mana kancil memiliki ketelitian, kecekatan, dan ketangkasan dalam melewati rintangan untuk mengambil buah mubi, ya, melewati jerat yang telah dipasang oleh manusia. Sampai di sini mengenai dari sejarah, fungsi, makna, dan nilai-nilai, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Cukup paham. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, baik. Sebelum saya meminta salah satu dari kalian untuk menampilkan hasil dari ringkasan yang telah kalian buat mengenai materi yang telah saya paparkan, sebelumnya saya akan memberikan kuesioner ataupun lembaran soal sebagai dari evaluasi kepemahaman kalian mengenai materi yang telah saya paparkan, yaitu kalian tinggal mengisi lembar ataupun LKS yang telah saya buat ini dengan waktu 15 menit saja, dengan jumlah soal 10 butir. Jadi kalian isi identitas kalian, kemudian kalian mengisi soal pilihan ganda secara tepat, kemudian dalam waktu 15 menit soal ini akan terkumpul lagi kepada saya. Baik, akan saya bagikan soal ini. Baik, waktunya sudah habis. Jadi kumpulkan ke depan LKS yang telah saya berikan tadi. Setelah kalian mengumpulkan LKS ini, saya akan meminta satu orang dari kalian untuk mempresentasikan hasil dari ringkasan yang telah kalian buat mengenai materi yang telah saya paparkan tadi. Salah satu dari kalian itu Leo, maju ke depan untuk memberikan hasil ringkasan yang telah dibuat. Langsung saja bacakan. Tari Pelanuk. Sejarah tari Pelanuk berasal dari Dayak Kanayan. Tari Pelanuk merupakan tarian yang menceritakan seekor kancil yang ingin mengambil buah mubi. Fungsi tari Pelanuk berfungsi sebagai tari hiburan. Makna seorang penari sebagai kancil, pemain penari lain sebagai pemegang tangan. Nilai-nilai cekatan, ketangkasan, dan kebersamaan. Oke, baik, benar sekali. Nah, akan saya simpulkan sedikit mengenai tarian tersebut, yaitu tarian Pelanuk itu berasal dari Dayak Kanayan. Kemudian tarian Pelanuk itu sendiri menceritakan tentang seekor Pelanuk yang ingin memakan buah mubi. Kemudian manusia ataupun si pemilik dari pohon mubi tersebut memasang jerat di pohon mubi tersebut agar Pelanuk tersebut tidak memakan buahnya. Kemudian fungsi dari tarian tersebut adalah sebagai tarian hiburan, di mana tarian hiburan ini adalah sebagai penghibur ataupun mengisi kekosongan waktu pada acara tertentu. Nah, makna dari tarian tersebut adalah satu orang ataupun lebih ataupun dua penari sebagai kancil, kemudian 4 penari lain sebagai rintangan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tarian tersebut ialah yang pertama kecekatan, kebersamaan, kemudian ketangkasan, dan ketelitian. Nah,
saya cukupkan untuk pertemuan pada hari ini, yaitu dimana kita pada hari ini membahas tentang sejarah, fungsi, makna, serta nilai-nilai yang terkandung dari tari Pilanuk itu sendiri. Nah, untuk minggu depan akan saya lanjutkan materi berkenaan dengan tari Pilanuk masih, tapi dengan materi yang berbeda. Untuk hari ini saya cukupkan, dibaca-baca lagi ringkasan yang telah dibuat untuk pengantar, sebagai pengantar kepada materi yang berikutnya. Untuk itu bisa dikemaskan bukunya, karena nanti akan pergantian jam pembelajaran yang lain. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.